Jika tutorial atau informasi ini bermanfaat, kali ini kita mengerjakan panel kontrol atau analog kontrol untuk lift 2 lantai, pesanan dari teman kita yang ada di Gorontalo. Di sini saya buat videonya ini merangkai ya, agak detail. Nanti takutnya di Gorontalo sana teman kita bingung untuk memperbaikinya, jadi bisa mengacu sama video ini, jadi bisa melihat detail rangkaiannya, arahnya kemana. Nanti juga saya kasih gambar, nanti saya juga kasih gambar yang lebih detail, yang lebih bagus. Ini gambarannya saya jelek, nanti saya bikinkan yang lebih bagus, jadi teman kita yang di Gorontalo nanti bisa memperbaikinya. Misal ada kerusakan, dia tahu urutan kabelnya seperti apa gitu. Ikuti terus kegiatannya, ikuti terus rangkaian kita ya, sampai benar-benar paham. Atau teman-teman yang lain yang misal kepingin bikin juga seharusnya bisa mengacu sama video ini, harusnya bisa. Ikuti terus ya. Kita ngisi fasanya dulu ya, fasa atau ditandai dengan logo L. Nah, ini nanti tinggal dikasih listrik fasa, kemudian jadi dari sini dia jalan ke MCB 6 ampere. Nah, MCB 6 ampere ini menghidupkan dua. Yang pertama, dia menghidupkan power supply 5 ampere. Nah, dari power supply 5 ampere, power supply memicu relay. Hilang. Memicu relay 12 volt, yang mana relay itu juga memutus atau menghubungkan arus dari fasa ini ke seluruh rangkaian ini. Ini yang saya isi fasa untuk nomor 7 dari relay. Ini semua diisi fasa. Nah, dari fasa ini atau dengan kode L masuk ke nomor 2 daripada kontaktor. Yang ini juga nomor 2 dari kontaktor. Sebenarnya dibolak-balik nggak apa-apa, tapi saya maunya di nomor 2. Nanti yang nomor 1 saya kasih N netral. Yang mana netral nanti berjalan atau bekerja sesuai dengan perintah relay yang ada. Perintah relay yang ada dipicu dari tombol-tombol dan juga switch-switch yang sudah kita perankan masing-masing di sini. Nah, ini untuk jenis rangkaian atau urutan dari listriknya ya. Saya ulangi lagi ya, dari tadi, dari sini listrik L, kemudian dia mengisi MCB 6 ampere. MCB 6 ampere dia menghidupkan dua, menghidupkan rangkaian ini plus standby menghidupkan ini di sini. Dia menghidupkan power supply 5 ampere. Power supply 5 ampere memicu atau menghubungkan dua kabel ini, yang mana dari MCB 6 ampere menuju ke rangkaian dengan relay 12 volt. Yang tujuannya apa relay 12 volt? Tujuannya nanti kita hubungkan dengan sweep pintu. Sweep kecil ini nanti menghubungkan pintu. Jadi sweep kecil ini memicu terputus atau terhubungnya aliran listrik yang menuju rangkaian dari relay yang sejumlah 6 relay ini, yang mana dia juga memicu kontaktor juga. Artinya kalau ini tidak ada arus, kedua ini tidak ada arus, atau ini tidak terpicu atau ini tidak terhubung, maka semuanya akan terputus. Itu lanjut kita isi yang berikutnya, yang netralnya ya. Ini barusan yang L nya, sekarang kita isi netralnya. Nah, tadi untuk L sudah, N sudah. Nah,
N-nya, ini N itu ada beberapa tahapan ini ya, seperti di gambar saya. Sulit dipahami di gambar saya, nanti saya gambarkan yang lebih bagus. Nah, pada intinya N ini digunakan, atau netral ini saya gunakan untuk memicu tombol up dan tombol down. Nah, sekarang saya memicu yang tombol up untuk separuhnya. Nah, untuk separuh tombol itu saya jalurkan di beberapa relay. Yang pertama saya isikan untuk relay ini saya bilang relay 4, 5, 6 ya. Ini 1, 2, 3. Relay keempat ini saya hidupkan. Kemudian dari hidup sini saya juga menghidupkan ke relay pertama, yang mana ini kena picu oleh tombol up yang di sini. Jadi dari sini ini dibendeng 1, kemudian lanjut ke sini ke relay nomor 3. Dari relay nomor 3 lanjut ke relay nomor 6, itu di kaki nomor 4. Nah, urutan kakinya ini nanti saya kasih gambar, saya lampirkan gambarnya. Intinya selama ngikutin gambar yang saya buat itu seharusnya aktif, seharusnya benar. Jadi ini baru jalan separuh, nanti kita lanjut lagi untuk yang separuhnya ya. Ya, ini lanjutan dari kemarin, pengerjaan kemarin. Ini tinggal ngerapikan dari keseluruhan. Ini sudah bekerja dengan sebagaimana mestinya. Mulai dari N ya, L di sini sudah terisi listrik. Terus masuk di sini. Nah, di 6 ampere sini, 6 ampere menghidupkan power supply dan juga sebagian menghidupkan keseluruhan ini. Nah, untuk power supply dia standby. Standby power supply ini menghidupkan satu relay yang memicu sebagai emergency. Fungsinya apa? Ini fungsinya relay untuk memutus arus. Ini saya jumper, saya tutup gini biar seolah-olah pintu tertutup. Karena ini untuk pintu ya, ini untuk pintu. Jadi seolah-olah pintu sedang tertutup, makanya ini semua berfungsi. Jika ini terbuka, maka semuanya ini tidak akan berfungsi. Sama dengan tombol emergency. Nah, kalau tombol emergency ini memutus arus listrik di sini. Jadi bisa dilihat di sini ada, sambil di sini ya. Nah, di sini ada listrik ya. Ini ketika saya tekan emergency, tombol ini. Oh, ini yang saya putus N-nya, netralnya. Jadi listriknya ada, tapi nanti netralnya tidak ada. Bisa dilihat dari sini nanti. Nah, oh sini. Kok gak busuk? Soalnya yang dia nu N. Oh iya, N. Jadi yang di sini yang saya putus sebagai emergency adalah N daripada listrik ya, bukan L-nya. Jadi di sini saya putus untuk menghidupkan semuanya. Itu menggunakan L-nya dari sini, dari omron. Omron ini yang memutus dan menghubungkan arus. Nah, di sini L-nya ada di sini ya. Nah, ini ada L, di sini juga ada L menyala, dan yang lainnya N. Nah, N di sini yang kita putus. Kalau L-nya ada. Nih, sekarang kita coba ya. Kita coba kondisi untuk naik. Kondisi naik, pintu sudah kita anggap tertutup. Kemudian kita tekan tombol naik, maka akan jalan relay yang kontaktor yang ini jalan. Dan ini menyala sebagai tanda bahwa lift itu bergerak, mewakili mesinnya bergerak, karena kita di sini nggak pakai mesin. Nah, limit up itu ada di sini, dan ini saya taruh di sini ya. Nah, ini hati-hati, ini 220 volt, bukan listrik DC ya, ini 220 volt. Kalau megang harus benar-benar hati-hati. Dan ini ketika ini masih jalan, ini kan dia harus ketemu dengan roda yang di atas. Misal kita anggap ketemu dengan roda, nah maka relay akan berhenti, mesin juga berhenti, dan tombol atas tidak bisa digunakan.
karena dia sudah sampai di atas, tidak berfungsi. Nah, ketika kita tekan tombol bawah, dia akan berfungsi, berjalan lagi. Seret, mesin berpindah ke bawah, dan ini yang jalan, kontaktor ini jalan, dan limitnya, limit down di sini, limit bawah. Nah, limit bawah itu ada di sini. Nah, ini limit bawah. Nah, sampai bawah, set, mesin turun, rodanya natap ke limit switch, jeglek, maka berhenti semuanya. Nah, seperti itu cara kerjanya. Nah, sekarang kondisi yang dimana kita ada kondisi darurat di tengah jalan. Misal kita sedang naik. Nah, ini kan sedang naik, mesin bekerja, terus ternyata tiba-tiba di tengah jalan ada lift yang nyantol atau segala macam, kita langsung tekan satu emergency, maka semuanya akan terputus. Tidak ada arus dan tidak ada gerakan apa-apa, dan kita kembalikan lagi normal. Baru kita kasih perintah lagi, entah kita kasih perintah turun, nah maka turun akan jalan, dan down di sini ada limit downnya. Nah, seperti itu penjelasannya. Untuk penempatan mesin bagaimana? Nah, ini saya matikan dulu listriknya ya. Nah, di sini saya jelaskan mulai dari sini ya. Ini fungsi lampu. Ini tinggal diisi lampu sebagai indikatornya. Lampu 220 volt AC ya. Lampu. Kemudian ini untuk menghubungkan mesin. Ini mesin up, mesin down. Di mesin itu tombolnya itu pasti ada tombol naik sama tombol turun, dan tombol emergency. Nah, tombol emergency tidak usah digunakan. Yang digunakan hanya tombol naik dan tombol turun. Tombol naik hanya dia berfungsi sebagai mencatu daya atau menekan saja. Jadi di sini fungsinya untuk menghubungkan kedua arus, untuk up dan down juga sama. Menghubungkan kedua kabel untuk down. Jadi sebenarnya fungsi ini hanya menghubungkan dari titik ini ke titik ini, down. Up juga sama, menghubungkan dari titik ini ke titik ini. Penghubungnya mana? Penghubungnya ada di kontaktor sini. Kontaktor naik, dia menghubungkan arus atau menghubungkan kabel. Bukan menghubungkan arus, di sini tidak ada arus. Arus hanya menghidupkan kontaktor ya. Kontaktor menghubungkan kontaktor. Kontaktor ini menghubungkan kabel dari kedua kabel ini. Up, ada dua kabel dia terhubung. Down juga sama, ada dua kabel dia akan terhubung. Nah, untuk emergency ini memotong apa? Kan di mesin ada emergency, di mesin tidak kita gunakan, tapi kita memotong arus yang ada di sini. Nah, mesin bagaimana nanti cara ngambilnya? Mesin bisa diambilkan listrik dari yang 10 ampere ini. Jadi nanti tinggal nyambungkan kabel untuk yang ke listrik atas, atau boleh dari sini juga boleh, dari sini juga boleh. Bebas lah, terserah. Yang lebih mudah ya dari sini, ngambil dari sini listriknya. Kalau netralnya boleh ngambil dari sini. Jadi fasa ngambil dari yang 10 ampernya ini mesin. Jadi nanti mesin di sana tinggal dipotong aja, atau kalau nggak mau dipotong, bikinkan cop-copan yang menghubungkan antara 10 ampere ini, fasanya dan netralnya ngambil dari sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mesin itu bisa mati ketika kita perintahkan untuk mati, karena di sini kita perintahkan mati dari sini. Jadi fasa jadi nanti mesin ambilkan dari sini, fasanya, netralnya diambilkan dari sini. Seperti itu. Lanjut ke perapian ya, tinggal merapikan. Untuk teman kita yang ada di Gorontalo, nanti kalau mengalami kesulitan atau repot atau segala macam, ada kesalahan lah, nanti bisa hubungi saya. Dan juga ini saya kasih buku panduan, atau bukan buku panduannya, skema pembuatannya, atau nanti bisa mengacu sama video ini yang saya buat. Saya rasa cukup detail yang saya buat ini. Seharusnya teman kita tidak mengalami kesulitan. Kalaupun mengalami kesulitan, bisa nanti hubungi kita lagi. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang membutuhkan seperti ini, bisa nanti hubungi saya juga. Terima kasih banyak. Semoga teman kita yang di Gorontalo tidak mengalami masalah. Dan ini tinggal perapiannya. Teman-teman yang lain, jangan lupa like, share, subscribe. Semoga channel kita bisa semakin maju dan semakin banyak tutorial yang lainnya. Terima kasih.